Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Marilah kita memulai ibadah kita pada minggu pagi ini dengan tema Firman Allah berbuah dalam hidupku. Jemaat saya undang untuk berdiri. Kita akan menyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 53 bait yang pertama, Tuhan Allah telah berfirman. Jemaat milik Tuhan, ibadah kita awali dengan pengakuan kita demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Oleh karena itu terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat milik Tuhan, mari kita kembali memuji memuliakan nama Tuhan dengan menggunakan bait yang ketiga dari Kidung Jemaat 53. Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah berfirman, haleluya, padaku sabda hikmat, haleluya, umat yang sambah yang dinantikan dunia, hidup dan barat satu dalam Tuhan Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, padaku dan hikmat, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita akan menerima firman Tuhan yang terwujud di dalam hukum kasih yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu, seringkali di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mengandalkan kekuatan kita dibandingkan mengandalkan kekuatan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita sanggupi dengan nyanyian penyesalan dosa, Kidung Jemaat 23 bait yang pertama. Ya Allah Bapa. Kita akan menerima berita anugerah beserta petunjuk hidup baru. Berita anugerah diambilkan dari Kejadian 25 ayat 19 sampai 24. Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Sedangkan petunjuk hidup baru diambil dari Roma 8 ayat 1 sampai yang ke-11. Roma 8 ayat 1 sampai 11. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus.
Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikianlah firman Tuhan. Akan kita sanggupi dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 293 bait yang pertama, Puji Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dalam Kristus. Pagi ini kita diberi kesempatan untuk menghaturkan rasa syukur, ucapan syukur kita akan berkat Tuhan yang selalu melimpah dalam bentuk persembahan. Adapun ayat pengantar untuk melakukan persembahan terambil dari Mazmur 119 ayat 105 sampai dengan 112 yang demikian. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang berat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kutondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu, untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Sambil berada kantong, kita pujikan Kidung Jemaat 288, Mari Puji Raja Surga. Kita
kami untuk kami berdiri, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Puji syukur Tuhan atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami semua, sehingga kami pada hari ini dapat berkumpul untuk beribadah, memujikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Dan dalam kesempatan pagi hari ini Tuhan telah memberikan berkat yang melimpah kepada kami semua dalam bentuk rezeki, anugerah, kesehatan, kelimpahan rahmat, dan juga keselamatan, serta hal-hal yang kita butuhkan. Dan dasar persembahan hari ini Tuhan, kiranya Engkau bisa sucikan, bisa terima, agar apa yang kami persembahkan semata-mata bukan hanya kebesaran nama-Mu, akan tetapi juga ucapan syukur kami selama kami menjalani hidup dan kehidupan. Dan kiranya Tuhan, beberapa personal yang akan melakukan atau mengelola persembahan, kiranya Kau berkati agar apa yang dikelola dapat bermanfaat bagi kebesaran kerajaan-Mu di bumi ini. Dan apabila kami Tuhan dalam mempersembahkan terselip dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kami. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan menerima firman Tuhan, kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami agar kami dalam mendengar, menerima, dan juga merasakan firman Tuhan dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk. Jemaat milik Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil kita terima melalui kesaksian Injil Matius, pasal yang ke-13, ayat 9, disambung ayat 18 sampai 23. Saya ulangi, Injil Matius pasal 13, ayat 9, disambung ayat 18 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, pada kesempatan minggu ini kita menerima tema firman Allah berbuah dalam hidupku. Bapak Ibu, ini tema yang cukup berat bagi kita. Ya, kalau kita tahu diri siapakah kita ini, bagaimana firman itu bisa berbuah. Sementara firman itu begitu sulit kalau kita laksanakan. Jadi ada pertanyaan yang mendasar terkait dengan kelemahan cedera kita. Apakah dalam situasi yang kurang optimal, apakah dalam kepribadian yang tidak sempurna, dapatkah firman itu berbuah? Dapatkah Tuhan berkarya di tengah-tengah situasi kita? Atau bahasa lainnya,
apakah cahaya Tuhan itu mampu atau bisa membimbing hidup kita ketika kita ada di suasana yang tidak pasti. Nah, inilah inti dari bacaan-bacaan leksionari kita pada saat ini. Jadi nanti kita akan dibimbing bagaimana supaya firman itu bisa berbuah dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat bacaan kitab Kejadian. Ini masih meneruskan pembacaan minggu-minggu yang kemarin. Kitab Kejadian bercerita tentang disfungsional dalam kehidupan keluarga. Ya, tidak ada keluarga yang sempurna. Meskipun kita mengatakan home sweet home, rumahku adalah istanaku. Tetapi kita juga sering mendapati situasi yang kurang ideal di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Secara khusus dalam bacaan kitab Kejadian, di sana berbicara tentang dua anak dari Ishak, Yakub dan Esau. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat dua tokoh ini, ingatan kita berbicara tentang sop kacang merah. Berbicara tentang tipu muslihat. Berbicara tentang ketidakjujuran yang dilakukan oleh Yakub dan didukung oleh ibunya. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi sesuatu yang tidak sempurna, yang datang dari orang-orang yang tidak sempurna. Akan tetapi saudara kasih, ya itulah kesaksian Alkitab. Jadi Alkitab sekali lagi tidak pernah menutup-nutupi kelemahan bapa leluhur orang Israel. Yakub yang notabene adalah puak atau soko guru dari bangsa Israel, ternyata punya perilaku semacam itu. Kita tahu Yakub, Ishak, Sarah, Ribkah itu adalah leluhur bangsa Israel dan mereka dihormati oleh bangsa Israel. Jadi ada cedera, ada cacat yang ya mungkin tidak hanya dalam kasus sop kacang merah. Kita tahu Yakub juga menipu pamannya yang sekaligus mertuanya ketika dia diperintahkan untuk menggembala kambing domba. Dia tidak hanya menipu Esau soal hak kesulungan, tapi juga menipu setiap orang yang ia jumpai. Lah, bagaimana kok Alkitab terang-terangan menceritakan hal itu? Ya. Yakub berlaku tidak jujur. Tapi menarik saudara kasih, di tengah-tengah cedera seperti itu Tuhan masih menenunkan karyanya. Tuhan bekerja untuk membawa sesuatu yang baik di kehidupan Yakub. Ini kadang-kadang seringkali ada salah paham. Nyatanya orang berdosa seperti itu Tuhan berkarya. Akhirnya kita sangat permisif. Ya sudahlah, kita tidak perlu memiliki standar moral. Wong kehidupan Yakub aja seperti itu. Kehidupan Lot itu seperti itu dan sebagainya. Nah, terkasih sudah pasti cerita ini bukan untuk menjadi model bagi perilaku orang Kristen. Kisah ini justru berfungsi untuk menerangi realitas hidup orang Kristen, realitas hidup saudara dan saya. Apa? Realitas ketidakjujuran. Realitas kita mengabaikan kehidupan bersama, kebaikan bersama. Kita sering kali seperti Yakub atau seperti Ribkah, ibu yang mendukung anaknya berlaku kurang baik. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kisah sop kacang merah, kisah Yakub dan Esau, ini adalah suatu pengingat bagi kita semua. Bahwasanya kita termasuk dalam deretan Yakub, deretan ibu Yakub, Ribkah. Yaitu kita membutuhkan orang, membutuhkan pengampunan. Orang yang membutuhkan kasih. Karena kalau kita lihat kebenaran diri kita, ibaratnya seperti kain kotor. Makanya pertanyaan awal di depan tadi, apakah bisa firman Allah terwujud dalam hidup kita?
Apakah bisa firman Tuhan itu berbuah dalam hidup kita, sementara hidup kita lebih mendekati seperti Yakub, lebih mendekati seperti Ribka. Kebenaran kita itu seperti kain kotor, tidak ada sesuatu yang layak kita banggakan. Nah, sering gak sih kalau kita bertitik pijak pada kemampuan manusia, kalau bertitik pijak pada karakter dan kesalehan Yakub, Ribka, ya kita akan pesimis, kita akan menjawab, ya tidak mungkin kita bisa menghasilkan buah. Tidak mungkin kita bisa melakukan firman Allah. Sama seperti perumpamaan Tuhan Yesus tadi. Jadi beruntungnya kisah Yakub dan kisah Esau ini justru lebih menekankan pada karya Allah yang masih membuat sesuatu yang baik dari situasi yang tidak ideal, dari situasi yang cacat. Jadi di tengah-tengah cedera kita, kecacatan dan ketidakidealan kita, kita mendapatkan satu pesan. Allah tetap berkarya. Jadi cara bekerja Allah dalam kehidupan kita ternyata bisa menggunakan puing-puing kegagalan kita. Puing-puing kelemahan kita. Dan Allah bisa menjadikan itu sebagai sesuatu yang indah. Artinya apa Bapak Ibu? Meskipun kita disadarkan akan cedera kita, kelemahan kita, kegagalan kita, masih ada harapan. Harapannya apa? Yaitu Tuhan berkenan hadir, entah dengan cara yang lembut, kadang-kadang dengan cara dramatis dalam kehidupan kita. Sehingga pada diri kita sebenarnya dibutuhkan kepekaan mata batin kita untuk melihat tenunan ilahi, melihat karya ilahi di tengah-tengah setiap langkah hidup kita. Ini pembelajaran yang kita bisa petik dari kitab Kejadian. Sementara pemazmur menegaskan firman Allah itu adalah pelita bagi jalan kita, bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Jadi kebijaksanaan Tuhan itu sebenarnya tersedia di setiap jalan kita. Kita pada dasarnya memilih mengikuti kehendak Tuhan, mengandalkan pertolongan Tuhan, meminta bantuan dari Tuhan di setiap jalan kita, meminta kebijaksanaan dan hikmat dari Tuhan untuk menjawab, untuk menjadi solusi dari tantangan kita. Inilah yang disodorkan oleh pemazmur. Demikian pula dalam bacaan Roma yang menjadi petunjuk hidup baru, Rasul Paulus menegaskan ada perbuatan roh dan perbuatan daging. Ada dua cara hidup, ada dua orientasi. Apakah kita mendekat pada Allah atau menjauh pada Allah? Bapak Ibu yang terkasih, meskipun dalam bacaan Roma ini tidak secara eksplisit, apa sih kategori hidup dalam daging, hidup dalam roh. Tetapi kalau kita lihat dalam bacaan-bacaan yang lain, yang bisa menjadi kategori atau pembedanya adalah orang-orang yang mampu merindukan Tuhan. Orang-orang yang rindu memiliki komitmen untuk mengikuti cara Tuhan. Itulah hidup yang dipimpin oleh roh. Orang-orang yang memiliki kerinduan untuk melakukan apa yang menjadi tujuan Allah. Itulah yang disebut dengan hidup dalam roh. Jadi secara eksplisit bisa kita bayangkan. Hidup dalam roh itu mengarah pada rekonsiliasi. Mengarah pada perdamaian, mengarah pada kesejahteraan, mengarah pada keadilan dan kebenaran. Sementara hidup menurut daging itu hidup yang mengarah pada upaya merusak diri sendiri maupun sesama, pada perseteruan dan sebagainya. Nah,
lagi-lagi di sini bicara tentang integritas. Kita sudah berhutang pada roh dan semestinya kita hidup dalam roh. Nah, Bapak Ibu, melalui perumpamaan Tuhan Yesus tentang penabur, ini juga berbicara, kalau saya tidak menekankan pada jenis-jenis tanah, tidak. Saya hanya menekankan pada inti, bahwasanya ada transformasi yang sedang terjadi dalam kehidupan orang percaya yang menerima firman. Entah itu transformasinya bersifat sementara atau bersifat baik ke depan. Jadi sebenarnya berkat Allah itu dicurahkan dengan murah hati kepada setiap ciptaan. Benih kebijaksanaan itu ditabur oleh Allah. Hikmat ilahi itu ditanam dalam kehidupan di dunia ini, termasuk dalam kehidupan saya dan saudara. Ditanam dalam lingkungan kita. Sehingga kita selalu punya peluang untuk disentuh oleh Tuhan. Karena benih itu selalu ditabur. Kita selalu punya peluang untuk memperhatikan bimbingan Allah. Kita bisa fokus, bisa disiplin spiritual. Dengan mengandalkan tangan Allah yang selalu menabur benih kebijaksanaan dalam kehidupan kita. Jadi lagi-lagi Bapak Ibu, bacaan kita berbicara tentang komitmen. Berbicara tentang kesetiaan kita. Berbicara tentang kesetiaan komunitas kita. Bagaimana merespon sentuhan hikmat Allah. Sehingga pemeliharaan rohani di dalam diri kita, dalam diri komunitas, akhirnya bisa menghasilkan orang-orang percaya yang memiliki perhatian pada karya Allah. Nah, Bapak Ibu, memang kalau kita melihat itu sebagai sebuah perumpamaan, kita tidak tahu pasti hasil upaya dari seorang petani. Kita tidak tahu ada hama, kita tidak tahu ada bencana dan sebagainya. Tetapi apa yang dikerjakan oleh petani itu berbicara tentang pertumbuhan. Pertumbuhan yang tidak hanya dalam tumbuhan, kalau penggambarannya tumbuhan untuk kita, itu bisa kita rasakan dalam diri kita. Pertumbuhan itu bisa terjadi pada sesama kita. Sehingga diri kita dan sesama kita bisa menjadi berkat bagi lingkungan. Jadi intinya adalah berbicara tentang adanya pertumbuhan. Karena Tuhan menaburkan benih, menaburkan firman, menaburkan hikmat. Jadi kita sadari kalau kita rangkai, meskipun kita tahu kelemahan kita mungkin berperilaku seperti Yakub. Kita yakin Allah pun sedang bekerja di dalam diri kita, di dalam diri sahabat kita, bahkan dalam diri orang yang menjauhi Allah. Tuhan sedang bekerja melalui peristiwa-peristiwa yang kecil maupun bekerja melalui peristiwa-peristiwa yang besar. Bekerja dalam diri mereka yang setia, yang tekun, maupun juga bekerja di tengah-tengah mereka yang tidak setia seperti Yakub. Dan maksud Allah adalah untuk menghasilkan kehidupan yang berkelimpahan. Nah, Bapak Ibu, panggilannya adalah, akankah kita memiliki fokus pandangan, perspektif? Akankah kita memiliki kebijaksanaan untuk mampu menanggapi setiap kelemahan diri kita? Seperti Yakub tadi. Apakah kita juga mampu menanggapi dengan bijak kelemahan sesama kita? Dengan kita mengandalkan rahmat, mengandalkan hikmat, mengandalkan kasih Allah yang senantiasa berkarya. Nah itu Bapak Ibu yang memungkinkan firman Allah bisa berbuah, bisa terwujud dalam kehidupan kita. Amin. Saat teduh untuk kita.
Kita berdoa, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita respon firman Tuhan dengan Kidung Jemaat 309 bait yang pertama. Bersama seluruh umat di muka bumi, mari kita perbarui iman percaya kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan orang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, berharap dan memohonlah kepada Roh Kudus agar firman Allah berbuah dalam hidup kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita akhiri dengan menggunakan bait yang keempat, Kidung Jemaat 309.